Hai teman-teman, melalui video ini kami akan menjelaskan materi kami tentang gangguan atensi dan hiperaktif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Magdalena Nipa Atun, di sebelah kanan saya Maria Elizabeth Vivianti Bella, dan di sebelah kiri saya Yasinta Kidi Balawala. Yang pertama, pengertian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah salah satu pemusatan perhatian dan hiperaktivitas menyebabkan penderitaannya kesulitan memusatkan perhatian, menjadi terlalu aktif atau hiperaktif, dan cenderung bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang atau impulsif. Pemusatan perhatian dan hiperaktivitas tidak dapat disembuhkan, namun dengan perawatan yang tepat, pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dapat dikendalikan dan pengidapnya dapat hidup dengan normal. Tanda dan gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gejala pemusatan perhatian dan hiperaktivitas umumnya sudah terlihat sejak usia dini di kisar usia 6-12 tahun. Namun, tidak terbatas pada usia, pemusatan perhatian hiperaktivitas juga dapat muncul pada orang dewasa. Meskipun begitu, orang dewasa dengan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas jarang menunjukkan perilaku hiperaktif. Secara garis besar, diagnosis dan Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima atau DSM-5 yang menjadi panduan untuk Asosiasi Psikiater Amerika membagi pemusatan perhatian dan hiperaktivitas menjadi 3 berdasarkan gejalanya, yaitu yang pertama didominasi perilaku hiperaktivitas implisit, yang kedua didominasi pada ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian, dan yang ketiga campuran dari keduanya. Yang kedua, gejala pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. Gejala-gejala hiperaktivitas pada anak diambil dari diagnosis dalam DSM-5 yang dibagi sebagai berikut. Yang pertama, gejala tidak dapat memusatkan perhatian. Sulit untuk fokus pada tugas-tugas ataupun permainan yang dilakukan. Seolah tidak memperhatikan orang yang berbicara padanya. Tidak dapat memusatkan perhatian pada hal-hal detail. Kerap bersikap ceroboh dalam mengerjakan tugas sekolah. Sulit membagi waktu. Mudah terdistraksi. Melupakan tugas sehari-hari seperti pekerjaan rumah. Menghindari pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, kehilangan benda penting untuk sekolah seperti pensil, sulit mengikuti instruksi, tidak menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan. Gejala perilaku hiperaktif dan impulsi ditandai dengan bermain atau mengetukkan jemari, dan terus bergerak walau sedang duduk istirahat. Sulit untuk diam dalam waktu lama. Berbicara terlalu banyak. Sulit untuk melakukan aktivitas dengan tenang. Sulit untuk menunggu giliran. Tidak sabar memberikan jawaban, bahkan sebelum pertanyaan selesai diajukan. Menginterupsi percakapan ataupun aktivitas yang dilakukan orang lain, berlari-lari atau memanjat-manjat tanpa mengenal situasi. Gejala pemusatan perhatian dan hiperaktif pada orang dewasa. DSM-5 tidak mencantumkan secara spesifik diagnosis untuk orang dewasa yang mengalami pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Namun, beberapa gejala yang dapat terlihat pada orang dewasa dengan gangguan tersebut adalah: yang pertama, sulit mengatasi stres. Yang kedua, mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Yang ketiga, perubahan suasana hati yang berulang. Yang keempat, perilaku impulsif. Yang kelima, melakukan aktivitas yang berlebihan. Yang keenam, sulit mengatur waktu. Yang ketujuh, temperamental dan tidak sabaran. Yang kedelapan, sulit untuk duduk diam.
Yang berikut penyebab gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Hingga kini, penyebab gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif belum diketahui secara pasti. Namun, gangguan ini digolongkan sebagai hambatan neurodevelopment akibat gangguan pada perkembangan saraf yang berkaitan dengan cara otak tumbuh dan berkembang. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan gangguan neurodevelopmental pemicu gangguan ini meliputi: yang pertama, faktor keturunan; yang kedua, lahir prematur sebelum 37 minggu; yang ketiga, berat badan rendah pada saat lahir; yang keempat, riwayat epilepsi; yang kelima, cedera otak; yang keenam, kebiasaan merokok maupun penyalahgunaan alkohol atau narkotika saat mengandung; yang ketujuh, masalah pada otak saat masa perkembangan; yang kedelapan, paparan atau zat-zat kimia seperti timah; yang kesembilan, diagnosa gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Berdasarkan DSM-5, anak didiagnosis mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif jika: yang pertama, gejala muncul sebelum usia 12 tahun. Yang kedua, gejala berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Yang ketiga, gejala mengganggu kehidupan sosial dan akademik anak setidaknya di 2 situasi, misalnya di sekolah dan di rumah. Yang keempat, gejala tidak muncul karena gangguan mental tertentu. Ada setidaknya 6 gejala perilaku hiperaktif dan impulsif. Dokter dan ahli kesehatan mental lainnya dapat mendiagnosis dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi. Untuk mengetahui masalah medis yang sedang atau pernah dialami, juga untuk menelusuri riwayat medis keluarga. Pemeriksaan fisik untuk mengetahui masalah medis lain yang mungkin menjadi penyebab munculnya gejala. Penilaian gangguan pemusatan perhatian hiperaktif. Penilaian ini dilakukan melalui tes-tes psikologis disertai panduan DSM-5 untuk memastikan gejala yang timbul. Cara mengobati gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan ini tidak dapat disembuhkan, tapi dapat dikendalikan. Penanganan untuk kondisi ini umumnya dilakukan dengan kombinasi psikoterapi dan pemberian obat. Pada orang dewasa, perawatannya mencakup pengobatan, edukasi, pelatihan, keterampilan, dan konseling psikologis. Obat-obatan untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Berikut ini adalah jenis obat yang diresepkan untuk perawatan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, dan penggunaannya harus dengan pengawasan dokter. Yang pertama, methylphenidate. Obat golongan stimulan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas di otak, terutama yang berperan dalam mengendalikan perhatian dan perilaku. Yang kedua, dexamfetamine dan lisedexamfetamine. Obat ini diberikan ketika methylphenidate tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, atomoxetine. Obat golongan penghambat ini, noradrenaline selective atau SNRI, ini bekerja dengan cara meningkatkan jumlah bahan kimia di otak yang disebut noradrenaline. Noradrenaline berfungsi untuk menyampaikan pesan antar sel otak. Ketika jumlahnya meningkat, maka pasien dapat lebih berkonsentrasi dan mampu mengontrol tindakannya. Yang keempat, guanfacine. Obat ini beraksi pada bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan perhatian. Obat-obatan pada gangguan ini hanya bisa diperoleh berdasarkan resep dokter. Penggunaan tanpa konsultasi dengan dokter dapat menimbulkan risiko yang berbahaya. Psikoterapi untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Psikoterapi pada pengidap gangguan ini bertujuan untuk mempelajari cara mengurangi perilaku impulsif, mengembangkan keterampilan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah, meningkatkan cara mengatur waktu, meningkatkan harga diri, mengembangkan strategi untuk mengendalikan emosi, mempelajari cara bersosialisasi dengan baik. Beberapa jenis psikoterapi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Psikoedukasi.
Selama menjalani psikoedukasi, pasien akan mendapat pengetahuan tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif dan juga dampaknya. Hal tersebut dapat membantu pasien mengatasi dampak yang mungkin terjadi dan hidup normal dengan kondisi tersebut. Kedua, terapi perilaku atau behavioral therapy. Terapi perilaku dapat memberikan dukungan untuk pengasuh anak-anak yang memiliki gangguan ini dan mungkin melibatkan guru serta orang tua. Terapi perilaku biasanya terdiri dari manajemen perilaku yang menggunakan sistem hadiah dan hukuman untuk mendorong anak dalam mengendalikan perilaku. Misalnya, Anda ingin melatih agar dapat duduk di meja makan dengan tenang. Maka ketika berhasil untuk menjalankan kegiatan yang diminta, anak akan mendapat hadiah. Sebaliknya ketika gagal, anak akan memperoleh hukuman. Yang ketiga, pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial melibatkan pasien untuk mengambil bagian dalam situasi permainan peran atau role play. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajari cara berperilaku dalam situasi sosial tertentu dan memberikan pemahaman tentang dampaknya bagi orang lain. 4. Terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau Cognitive Based Therapy atau CBT adalah terapi bicara yang dapat membantu pasien mengelola masalah dengan mengubah cara berpikir dan perilaku. Seorang terapis akan mencoba mengubah perasaan pasien tentang suatu situasi yang pada akhirnya akan berpotensi untuk mengubah perilakunya. Yang kelima, program pelatihan dan pendidikan orang tua. Program pelatihan dan pendidikan ini dirancang khusus untuk membantu orang tua mempelajari cara-cara khusus untuk berbicara, bermain, serta merawat anak yang mempunyai gangguan ini. Berikut tips merawat anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Orang tua harus memperhatikan obat-obatan yang dikonsumsi anak jika dokter meresepkan obat. Orang tua harus selalu melakukan pengawasan terhadap konsumsi obat-obatan anak. Pastikan untuk selalu mengatur dosis dan memberikan obat secara langsung pada anak. Orang tua juga dianjurkan untuk menyimpan obat-obatan di tempat yang sulit untuk dijangkau anak. Orang tua dapat memberikan dukungan dengan menerima anak apa adanya dan selalu memberikan kasih yang tulus. Mencari cara untuk meningkatkan kepercayaan diri sekaligus kedisiplinan anak. Memberikan instruksi dengan kalimat singkat, mengatur jadwal makan dan tidur anak, membantu anak mengatur ruangan dan lingkungan sekitarnya. Meluangkan waktu lebih banyak bersama anak. Selalu peka untuk dapat mengetahui situasi sulit pada anak, misalnya sulit untuk duduk diam. Menerapkan pengaturan reward and punishment pada anak. Gunakan time out dan konsekuensi-konsekuensi yang sesuai dalam penerapan disiplin pada anak. Tips mengendalikan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada orang dewasa. Untuk orang dewasa yang mengalami gangguan ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Menggunakan memo untuk mengingat hal yang harus dilakukan. Membuat prioritas kegiatan. Merapikan barang pribadi. Menyimpan informasi penting. Mengikuti rutinitas secara konsisten. Menceritakan persoalan pribadi kepada orang terdekat. Komplikasi. Jika tidak ditangani, gangguan ini dapat menyebabkan komplikasi psikis dan fisik berupa penurunan kepercayaan diri, cedera dan kecelakaan, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku berisiko, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, gangguan makan, obesitas, masalah tidur. Cara mencegah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Untuk mengurangi risiko pada gangguan ini,
Anda dapat melindungi anak dari racun atau zat-zat kimia, menjauhkan diri dari paparan racun dan zat kimia saat mengandung, menghindari konsekuensi rokok, alkohol, dan narkotika selama hamil. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum berkonsultasi dengan dokter? Sebelum pemeriksaan ke dokter, Anda dapat mempersiapkan beberapa hal di bawah ini. Buat daftar berupa gejala yang terjadi. Catat riwayat penyakit yang pernah dan sedang dialami. Demikian pula dengan riwayat medis keluarga. Catat semua obat, suplemen, obat herbal, atau vitamin yang dikonsumsi. Anda juga dapat membawa hasil pemeriksaan maupun laporan akademis sebelumnya. Catat pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan pada dokter, seperti apa yang menyebabkan terjadinya gejala ini? Apa saja perawatan atau pengobatan yang cocok untuk menanganinya? Apa efek samping dan kontraindikasi dari obat yang dikonsumsi? Apakah tes-tes tertentu diperlukan? Apakah ada sumber bacaan mengenai gejala ini? Mintalah keluarga atau teman untuk mendampingi Anda saat berkonsultasi ke dokter. Mereka bisa memberikan dukungan moral maupun membantu Anda dalam mengingat informasi yang disampaikan oleh dokter. Apa yang akan dilakukan dokter pada saat konsultasi? Dokter dan ahli kesehatan mental lainnya akan mengajukan sejumlah pertanyaan berikut ini. Gejala apa saja yang dirasakan? Kapan pertama kali gejala tersebut muncul? Apakah obat-obatan atau zat-zat tertentu yang dikonsumsi? Gejala apa yang paling mengganggu aktivitas sehari-hari? Kapan biasanya gejala dirasakan? Apakah gejala muncul secara terus-menerus atau timbul dan hilang? Apakah ada masalah sosial? Bagaimana fenomena pekerjaan atau akademik Anda atau anak? Bagaimana pola tidur selama ini? Di mana saja gejala-gejala tersebut muncul? Apakah ada yang dapat memperburuk gejala tersebut? Apakah ada yang dapat memperbaiki kondisi tersebut? Apakah anak tidak dapat membaca atau memiliki kesulitan dalam membaca? Apa saja teknik yang Anda lakukan untuk mendisiplinkan anak? Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan menganjurkan pemeriksaan menunjang. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan diagnosis gangguan pemusatan perhatian hiperaktif agar penanganan yang tepat bisa diberikan.